kita lanjutkan kembali ya. Terkait dengan visi misinya Nurul Huda. Punya Ya. visi misinya apa? Tertulis itu di dinding sekolah itu, mencetak generasi masa depan yang bertakwa, berilmu dan berakhlakul karimah. Ada 3 misi, kita orang yang bertakwa, mengikuti perintah Allah dan larangannya, berilmu yang luas, ilmu agama, dan berakhlakul karimah. Sehingga anak-anak kita berakhlak mulia, beribadah sempurna, ada ciri khas siswa-siswi Nurul Huda. Karakter siswa-siswi Nurul Huda. Nah, itu yang dilihat oleh anak-anak kita. Artinya itu menjadi ciri khas karakter dari pesantren Ya. yang harus dimiliki, harus dibekali Ya. terkait dengan Ketakwaan kepada Allah, ilmu yang luas, ilmu umum, ilmu agama, kemudian akhlakul karimah. Itu ciri khasnya. Jadi punya akhlak, punya ilmu, Ya. dan berakhlak dan juga dengan keilmuan yang luas. Ya. Kemudian punya harapan ataupun cita-cita bagaimana? Cita-cita besar terkait dengan mendirikan pesantren ini, kemudian harapan tujuan ke depan tentang ke depan daripada pondok pesantren Nurul Huda ini. Ya. Saya kepada santri, saya harapkan setelah tamat dari Nurul Huda ini melanjutkan pendidikannya sampai jenjang yang paling tinggi dan berkhidmah untuk Nurul Huda dengan bermacam-macam cara, dengan dengan membantu adik-adik kita yang sedang menjadi santri, dan saya harapkan nanti Nurul Huda lebih berkembang lagi, baik itu fisik ataupun sistemnya. Karena sebenarnya masih menginginkan untuk ada Nurul Huda 2 di tempat yang memungkinkan untuk lebih luas, tetapi ini masih cita-cita, belum menjadi kenyataan. Dan nanti anak-anak kita bisa melanjutkan negeri itu. Artinya yang ada sekarang ini mungkin kita anggaplah ini sudah berapa persennya dari keberhasilan dari mulai tahun 94 sampai sekarang ini, kalau menurut ukuran jenengan ini sudah berapa persen? Ya, alhamdulillah sudah 60%. Alhamdulillah 60%, artinya tapi masih belum maksimal dan masih belum kepuasan. Ya. Tapi ada rasa puas atau ada rasa senang terkait dengan sudah berjalannya sekitar 26 hampir 27 tahun daripada pondok pesantren Nurul Huda ini ya, yang menjadikan hiburan saya ini kalau malam-malam bukan Nurul Huda itu untuk anak-anak belajar itu saya senang hati itu. Alhamdulillah anak-anak saya ini mau belajar itu merupakan obat kepada saya. Insya Allah bernasihat, insya Allah. Amin. Terkait dengan prestasinya nih, prestasi pondok pesantren Nurul Huda. Kami dengar pondok pesantren Nurul Huda ini banyak alumninya lulusan dari SMA peroleh beasiswa, beasiswa untuk kuliah, kemudian prestasi-prestasi keagamaan, bidang-bidang keagamaan, lomba-lomba, kemudian MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran dan lain sebagainya. Iya. Ya, alhamdulillah di Nurul Huda ini yang mereka berlomba di luar kemudian menjadi prestasi, yang menjadi juara, yaitu MTQ, begitu pencak silat, paskibraka, itu mereka juga itu banyak yang juara di luar itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berkembang di luar. Dan begitu juga yang kuliah itu di tempat kuliah itu berprestasi juga dia. Yang lomba MC juara MC, yang lomba pidato juara pidato, itu merupakan prestasi dan kita memang mengantarkan untuk kuliah itu. Maka kami usahakan mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa dari PWNU. Alhamdulillah banyak yang mendapatkan dari PWNU itu. Mereka masuk ke UNESA, masuk ke UTM dan program-program yang lain. Kemudian mungkin ini hampir pada penghujung acara pada khazanah kita perdana pada kali ini, sahabat-sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, ada pesan
ada pesan apa yang panjenengan bisa sampaikan kemudian sebagai motivasi kita sebagai santri, terutama kemudian juga sebagai alumni daripada Pondok Pesantren Huda dan para jamaah yang menyaksikan Khazanah Santri Nurul Huda pada kali ini, untuk cinta kepada pesantren, kemudian untuk cinta kepada alma mater kita, dan juga untuk motivasi agar membekali putra-putrinya di bidang pendidikan, khususnya untuk di bidang agama. Ya, kata Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling penting itu orang yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi itu para santri itu nanti di luar berpikir saya manfaat apa. Terus di luar itu manfaat itu apa? Baik itu kepada lingkungan, yang di organisasi, apa manfaatnya untuk organisasi itu. Dan ingat, jangan merebut yang sudah milik orang. Jadi celah-celah yang tidak dimiliki oleh orang yang kamu bisa isi, kamu bisa optimalkan. Kreativitas dan juga ketekunan, dan itulah kerjakan apa yang ada dengan puas dengan apa yang ada. Yang ada itu dikerjakan, tapi bagaimana meningkatkan semua itu sehingga lebih baik, lebih baik. Tidak hanya puas dengan apa yang ada. Nah, sudah ada dikerjakan, tetapi meningkatkan yang sudah dikerjakan itu untuk lebih baik. Yang menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Dan itu ditanamkan kepada para santri yang ada di Nurudan, artinya keberhasilan alumni mungkin bisa diceritakan juga, Kiai, yang sudah menjadi tokoh-tokoh ataupun menjadi orang-orang penting yang di luar. Ya, alhamdulillah Al-Nurul Huda ini ada yang dengan saya seperti Ustaz Kholis Majid, kami bawa ke MUI, di NU juga demikian. Kita berjuang di sana sama-sama, alhamdulillah bisa mengikuti perjuangan hal itu. Dan itu manfaat khairun nas anfa'uhum linnas. Di awal saya katakan dari Majid, nah ini tidak mendapatkan apa-apa dari cahaya Allah. Jadi kamu masuk MUI bukan untuk mendapatkan apa, tapi memberikan apa. Memberikan apa untuk MUI. Alhamdulillah di komisi dakwah itu mereka aktif. Dan sampai sekarang itu kita membuat mudzakarah dai tiap bulan itu keliling selama 5 tahun, tidak pernah berhenti. Waktu itu tidak punya uang, akhirnya kami bersamakan dengan salah satu yayasan untuk mendanai. Dan di tempat itu yang menyediakan makanan, sohibul makan wal makanan itu dan di tempat itu. Termasuk keberhasilan kami dengar ada yang di luar negeri juga, ya? Luar negeri ya. Ada di luar negeri juga, ada itu di Malaysia sekarang dosen di UNER. Ya, alhamdulillah. Artinya sahabat-sahabat santri yang dirahmati oleh Allah, apa yang sudah menjadi pesan daripada Kiai Abdul Rahman Hafiz, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, yang sudah disampaikan mulai dari pendirian pesantren, kemudian perjuangan-perjuangan beliau, artinya sejarah yang beliau sampaikan, dan juga beberapa hal terkait dengan tantangan dan juga harapan dan juga pesan-pesan beliau terhadap para santri dan juga para alumni, termasuk para jamaah yang menyaksikan tayangan Khazanah Santri pada kali ini. Ini menjadi pesan yang berharga untuk kita semuanya, bahwasannya pendidikan pesantren ini tidak boleh kita tinggalkan, karena pesantren ini menjadi modal ataupun menjadi dasar daripada kehidupan kita, sehingga santri ini tidak hanya dianggap sebelah mata, tidak hanya dianggap sebagai sebelah mata. Santri itu hanya kaum sarungan yang tidak punya kemampuan secara intelektual, tapi dari cerita ataupun dari motivasi yang beliau sampaikan, kaum santri mampu untuk berbicara luas. Santri mampu dan bisa untuk bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, untuk memberikan pencerahan dan juga memberikan hal-hal yang mewarnai masyarakat untuk saat ini. Maka pada Khazanah kali ini mungkin ada pesan penutup pada kali ini, Kiai, siapa yang sampaikan? Ya, terima kasih. Saya harapkan para santri ini menyiapkan diri untuk nanti manfaat di masyarakat itu dengan bermacam-macam persiapan, termasuk persiapan ilmu, persiapan akhlak itulah nanti.
untuk menjadi orang yang penting. Siapa orang yang penting itu? Yang mementingkan kepentingan orang lain, bukan mementingkan kepentingan diri. Mementingkan kepentingan orang lain, itulah orang yang penting. Nanti di masyarakat itu hormatilah orang sekitarnya, pentingkanlah orang sekitarnya. Kepentingan itu dianggap penting oleh masyarakat. Dan jangan minta jasa, tapi berjasalah kepada orang. Dan nanti kamu itu akan dihormati. Alhamdulillah, subhanallah. Pesan-pesan dan juga motivasi dari beliau sangat menginspirasi untuk kita semuanya, khususnya para santri dan para alumni, dan juga para jamaah dan sahabat-sahabat santri yang dirahmati oleh Allah. Khazanah Santri Nurul Huda pada kali ini memberikan motivasi untuk kita semuanya. Dan jangan lupa bagi yang menyaksikan, maka pesan kami, ayo mondok, pesantren Nurul Huda keren. Dan kami sampaikan juga bahwasanya pondok pesantren Nurul Huda Surabaya, mungkin para jamaah yang mau memondokkan putra-putrinya bisa langsung melihat, bisa langsung datang dan juga hadir untuk ikut mendidik anak kita dengan ilmu agama. Alamat kami di Jalan Sencaki nomor 64, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Dan juga sahabat-sahabat santri yang dirahmati Allah, Khazanah Santri Nurul Huda hadir di channel Nurul Huda Online, Nuha Online. Maka pesan kami jangan lupa subscribe, like, dan juga share channel Nurul Huda Online, channel Nuha Online, sebagai bentuk untuk kita mengkaji, mensiarkan, dan menebarkan kebaikan dengan dakwah yang menyejukkan. Mungkin cukup pada pertemuan kali ini, semoga bisa membawa manfaat. Terima kasih Kiai atas wawasan dan juga motivasinya ketika semuanya, semoga bermanfaat dan Kiai senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat santri, Khazanah Santri Nurul Huda, kita cukupkan sekian pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.